Sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Handri Salim dari GKI Cipinang Elok. Renungan kita hari ini bertemakan motif manipulatif, didasarkan pada Filipi 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin bersama-sama menerima berkat-Mu lewat pemberitaan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Bersabdalah kepada kami, karena kami mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Filipi 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-21 yang berkata demikian. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doa-Mu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Injil adalah kabar baik tentang keselamatan yang dikaruniakan Allah dalam inkarnasi dan penebusan Kristus. Karena itu memberitakan Injil adalah suatu kehormatan dan kemuliaan. Setiap orang Kristen dipanggil memberitakan Injil sesuai bidang pekerjaan, profesi, dan panggilan hidupnya. Dalam prakteknya kita sering menjumpai pemberitaan Injil dimanipulasi demi kepentingan pribadi. Mereka mencari keuntungan finansial, popularitas diri, dan kekuasaan. Akibatnya pemberitaan Injil tidak lagi menjadi kabar baik, tetapi kabar buruk. Pelakunya tersebar dalam berbagai bidang, baik rohani maupun sekuler. Kehidupan mereka menjadi batu sandungan sebab motif utama bukanlah mempermuliakan Kristus. Lebih celaka lagi apabila motif utama didasarkan pada dorongan sifat dengki, bersaing untuk mengalahkan dan berselisih. Injil Kristus adalah firman Allah yang membebaskan umat dari kuasa dan belenggu dosa. Pemberitaan Injil akan berkuasa apabila kita mengalami hidup baru di dalam Kristus. Injil menggerakkan setiap kita untuk terus-menerus mengalami pertobatan, hidup baru, dan semangat memberitakan Injil akan menjadi media kuasa Allah. Injil yang kita beritakan akan dipakai oleh Allah untuk membawa sesama mengenal dan berjumpa dengan Kristus, Sang Juru Selamat. Karena itu saudara-saudara, apabila kita masih diliputi oleh perasaan dengki dan perselisihan, sebaiknya kita terlebih dahulu berbenah dan bertobat. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, jauhkan kami dari sifat dengki dan manipulatif ketika kami membenarkan segala tindakan dan perbuatan kami atas nama kebenaran, bahkan atas nama Injil. Jauhkan kami Tuhan dari niat-niat yang tidak baik demi sesuatu yang kami ingin kejar, baik itu popularitas kami maupun juga pengaruh kami. Padahal Engkaulah yang diberitakan, kebenaran-Mu yang disiarkan supaya setiap orang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Tuhan memberkati kita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.